Halo semuanya teman-teman, selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi menunggu seleksi pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas berbagai hal ya yang terkait dengan pendaftaran seleksi P3K. Ya, adapun yang saya ingin bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah jadwal pendaftaran CPNS atau P3K tahun 2023. Lalu kemudian yang kedua yaitu mekanisme atau alur P3K Guru tahun 2023, dan yang ketiga yaitu bentuk seleksi dan tes P3K Guru tahun 2023. Nah, saya mulai dari yang pertama yaitu jadwal pendaftaran CPNS atau P3K 2023, baik itu P3K Guru maupun P3K Teknis. Ya. Oke. Nah, berikut ini adalah jadwal pelaksanaan seleksi CSN calon ASN tahun 2023. Ini surat edaran dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN Nasional ya. Nah, teman-teman bisa baca isi suratnya ya terkait dengan pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023. Nah, berikut jadwal lampiran dari penerimaan calon pegawai negeri sipil maupun P3K. Ya, bisa kalian baca. Pengumuman seleksi itu sudah akan dimulai tanggal 16 sampai 30, kemudian pendaftaran tanggal 17 sampai 6 Oktober ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya jadwalnya. Sampai ke usulan penetapan NIP CPNS maupun P3K itu berakhir pada tanggal 17 Februari sampai 17 Maret tahun 2024 ya. Nah, ini terkait dengan jadwal pelaksanaan seleksi CSN baik itu P3K maupun PNS ya. Nah, itu untuk jadwal. Oke, yang kedua yang saya ingin bahas yaitu terkait dengan alur atau mekanisme P3K tahun 2023 Guru sesuai dengan informasi dari Kemendikbud. Nah, tentunya pada seleksi P3K 2023 itu ada kesamaan dengan seleksi P3K tahun 2022 maupun tahun 2021. Nah, persamaannya itu yaitu akan diprioritaskan ya, prioritaskan. Nah, yaitu P1, P2, P3 dan P4. Nah, untuk prioritas P1 yang masuk dalam kategori P1 itu lulusan yang lulus passing grade tahun 2021, lalu kemudian di tahun 2022 kemungkinan di daerahnya itu tidak buka formasi ataukah memang tidak dapat formasi, tidak dapat penempatan. Sehingga untuk P3K 2023 ini akan diprioritaskan yang lulus passing grade tahun 2021. Nah, untuk yang lulus passing grade itu langsung penempatan ya, penempatan. Nah, yang pertama yang diprioritaskan itu yang THK 2 dulu. Kalaupun ada sisa baru yang lulus PG yang sekolah negeri, honor sekolah negeri, kemudian juga yang lulus PPG ya. Itu yang masuk P1 yang akan diutamakan terlebih dahulu ya. Kalaupun ini semua sudah dapat formasi, sudah ada penempatan, lalu kemudian ada sisa, maka itu akan diprioritaskan ke P2. Siapa yang masuk kategori P2 yaitu THK 2 ya, honor THK 2 yang ada di database BKN. Nah, untuk P2 ini, P3 dan P4 ini semua menggunakan seleksi akademik yaitu tes observasi ya. Nah,
yang duluan yang tes observasi yaitu P2. Ya, kalau yang P1 ini langsung penempatan, tidak ada lagi tes, ya. Tapi kalau P2 ini itu kalau ada sisa kuota dari yang P1 maka dia akan tes, ya, tes observasi. Nah, THK2 inilah yang termasuk dalam kategori P2. Kemudian setelah selesai tes observasi lalu ada sisa formasinya maka masuk ke P3, ya. Nah, yang masuk dalam kategori P3 itu adalah yang honor di sekolah negeri, tapi honornya sudah melebihi dari 3 tahun yang ada di data Dapodik. Nah, ini juga akan tes observasi, ya. Nah, kalau sudah tes observasi lalu kemudian ada sisa formasi maka bisa diisi oleh P4, ya. Nah, yang masuk dalam kategori P4 ini yaitu guru non ASN atau guru yang honor di sekolah negeri tetapi waktu honornya kurang dari 3 tahun, ya, sesuai dengan data Dapodik. Kemudian yang masuk ke P4 juga yang guru-guru swasta, ya. Nah, sama dengan P3 dan P2 itu akan juga dites dengan tes observasi. Nah, bagaimana sih tes observasi? Nah, berikut yang saya jelaskan tes observasi. Ini adalah chat observasi guru yang masuk dalam kategori P2, P3 dan P4. Nah, yang pertama dulu yang dicek yaitu tentang kualifikasi akademik, ya. Kualifikasi akademik kalau memang formasinya wali kelas maka yang masuk itu adalah jurusan PGSD, ya. Nah, kalaupun di P2, P3, P4 ini jurusannya berbeda, ya, maka itu tidak lolos kualifikasi akademik, ya, harus lulusan PGSD. Kalau formasinya matematika maka ya harus jurusan dari matematika. Itu yang diseleksi dulu, ya. Nah, kalau memang sudah memenuhi kualifikasi akademik maka akan mengikuti kompetensi teknik. Nah, kompetensi teknik ini itu kompetensi yang berkaitan dengan soal-soal terkait dengan kompetensi guru, baik itu kompetensi pedagogik, profesional, sosial maupun kepribadian. Itu yang akan dites pada kompetensi teknik. Nah, kalau yang ketiga yaitu kinerja, ya. Kinerja ini lebih kepada tindakan kita sebagai seorang guru kalau ada masalah di dalam kelas atau ada masalah pada sekolah, siswa maupun orang tua. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu tes pada tes kinerja. Kemudian pemeriksaan latar belakang. Maksudnya pemeriksaan latar belakang ini apakah memang guru tersebut honor di sekolah sesuai dengan data Dapodik atau tidak, ya. Itu akan diperiksa latar belakang. Kalau memang memenuhi semua lalu kemudian kompetensi teknik dan kinerja itu lulus passing grade maka kalian akan lulus, istilahnya akan lulus dan akan penempatan di sekolah yang teman-teman tuju, ya. Nah, itu sedikit gambaran terkait dengan seleksi P3K tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk lulus P3K, saya doakan kalian semua lulus, ya, dan bisa menjadi guru yang terbaik, ya. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.